penjuru kota. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan seperti di Paris. Sejumlah ruas jalan di ibu kota Belgia, Brussels, ditutup. Petugas polisi dan tentara berpatroli di Grand Place yang merupakan pusat kota Brussels. Keamanan ketat juga ditingkatkan di stasiun dan sejumlah hotel. Selain itu, sistem metro, sekolah yang berada di Brussels juga akan ditutup untuk sementara waktu. Negara Belgia memperketat siaga keamanan di tingkat utama setelah mendapati informasi serangan teroris di kota Brussels, Belgia. Sementara itu, suasana kota Paris kembali normal. Aktivitas warga dan geliat perekonomian berjalan lancar. Namun, karangan bunga bela sungkawa mengenang para korban terus bergulir di salah satu area ledakan bom di gedung konser Bataclan. Pusat Krisis Nasional Belgia menaikkan peringatan ancaman di wilayah Brussels, Belgia ke level 4 atau level tertinggi yang menandakan ancaman teror sangat serius. Hari ini pemerintah menghentikan operasional kereta bawah tanah dan tram. Untuk sementara, warga dihimbau untuk berada di dalam rumah dan menghindari tempat umum yang biasa ramai dipadati orang. Pemerintah Belgia juga menyarankan tempat olahraga dan sejumlah aktivitas di fasilitas umum untuk dibatalkan. Sejumlah mal dan pusat perbelanjaan juga diminta untuk ditutup sementara waktu. Pengamanan di ibu kota Brussels juga terus diperketat dengan adanya penambahan personel yang bersiaga dan kendaraan lapis baja. Kepolisian Belgia juga merilis pesan video di situs dengan harapan dapat memperoleh petunjuk dalam pemburuan Abdeslam Salah. Tersangka diketahui berusia 26 tahun dengan tinggi 175 cm. Dalam pesan tersebut, polisi meminta warga yang melihat tersangka segera melapor ke layanan telepon darurat. Abdeslam Salah, warga Belgia, salah satu pelaku yang selamat dalam serangan teror di Paris, Prancis. Ia dicurigai saat ini bersembunyi di wilayah ibu kota Brussels. Terduga teroris juga diperkirakan membawa alat peledak dan siap melancarkan bom bunuh diri. Sementara itu, kondisi kota Paris, Prancis mulai berjalan normal. Warga mulai menjalankan aktivitas, meski penjagaan di lokasi ledakan tetap diberlakukan, namun jalur transportasi umum telah dibuka. Polisi masih mengamankan 7 lokasi ledakan bom yang terjadi Jumat malam 13 November lalu. Sementara itu, wisatawan dan warga masih memberikan penghormatan korban dengan meletakkan bunga duka cita di area gedung Bataclan. Meski 25 terduga teroris jaringan ISIS di Paris telah ditangkap, tidak serta-merta pemerintah Prancis menutup kasus serangan teror tersebut. Pemerintah Prancis membentuk koalisi dengan sejumlah negara tetangga Eropa lainnya untuk memberantas kelompok ISIS. Dari Paris, Prancis, Windy Wellingtonia, Miranti Hirschman, Aliansa, TV One mengabarkan. Pasukan elit anti-teror Prancis GIGN memimpin penggerebekan teroris di Paris 5 hari lalu. GIGN termasuk dalam daftar pasukan elit anti-teror terbaik di dunia. Grup de Intervention de la Gendarmerie Nationale atau National Gendarmerie Intervention Group, serta populer disebut GIGN, merupakan pasukan elit Prancis. GIGN dibentuk pada tahun 1974 dari sukarelawan yang diambil dari La Gendarmerie Nationale, pasukan polisi paramiliter Prancis yang kemudian dilatih khusus untuk menangani kasus terorisme dan penyelamatan sandera di Prancis dan di dunia. Pasukan elit anti-teror Prancis, GIGN, juga merupakan salah satu pasukan elit terbaik dunia. GIGN berada di bawah kekuasaan Kemenhan Prancis, namun anggotanya adalah polisi yang berhak menangkap dengan aturan pertempuran yang berubah-ubah, tergantung apakah mereka diperintah beraksi untuk melawan penjahat kriminal sipil atau teroris.
GIGN dilatih untuk membebaskan atau menyelamatkan warga negara Prancis dan sekutu yang ditawan oleh teroris atau kelompok bersenjata, baik di wilayah kedaulatan Prancis maupun di luar wilayah teritorial Prancis. Sebagian besar dari 700 operasi GIGN adalah operasi kepolisian, meliputi penyelamatan sandera, penghentian kerusuhan kota, dan penjara, serta penangkapan berisiko tinggi. Menurut struktur organisasinya, GIGN terdiri dari seorang staf komando yang memberikan perintah dan mengontrol pasukan. Staf operasional bertanggung jawab pada negosiasi, intelijen, manajemen krisis, dan staf support logistik dan keuangan. Unit ini juga melakukan pengamatan dan penelitian target sasaran, pengumpulan data intelijen, dan melaksanakan patroli jarak jauh. Sementara unit intervensi bertugas pada penyelamatan sandera dan berbagai serangan lainnya. Sedangkan unit Protection Force bertugas untuk melindungi orang-orang penting, VIP, dan tugas pengamanan vital lainnya. Sejak terbentuk, pasukan khusus GIGN telah berpartisipasi di lebih dari 1.000 operasi. Hanya polisi terbaik dengan masa tugas sempurna selama 5 tahun yang boleh mengajukan diri bergabung ke pasukan elit anti-teror Prancis, GIGN. Tujuan pembentukan pasukan GIGN adalah menyediakan unit khusus penanggulangan aksi kejahatan terorisme, melakukan solusi taktis penyelamatan sandera, dan situasi penanganan keadaan beresiko tinggi. Keberadaan GIGN pun dinilai komplit sebagai tim SWAT nasional Prancis, pasukan elit non-militer, serta pasukan elit dari kepolisian yang berperan sebagai pasukan khusus pembantu militer. Perdana Menteri Inggris David Cameron melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis François Hollande untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah aksi penyerangan terorisme yang baru saja melanda kota Paris 2 pekan lalu. Dalam pertemuan ini, David Cameron menyatakan dukungannya untuk melakukan perlawanan terhadap keberadaan kelompok ISIS yang mulai memasuki sejumlah wilayah di Eropa. Pihak Inggris sendiri berencana akan membantu pemerintah Prancis dalam memusnahkan keberadaan personel kelompok ISIS yang disinyalir masih bersembunyi di sekitar teritorial Prancis. David Cameron juga menyampaikan pujian kepada pemerintah Prancis yang dinilai telah berhasil dan menemukan keberadaan sekelompok personel ISIS yang bersembunyi di sekitar kota Paris maupun Saint-Denis. Pemirsa, anggota Federasi Pengendara Sepeda Motor Prancis berkumpul di kota Paris untuk menggelar parade. Ya, parade ini digelar untuk menghormati korban tewas dalam serangan teroris pekan lalu. Sebanyak 75 pengendara sepeda motor dari kota Paris dan sekitarnya menggelar parade menuju gedung konser Bataclan. Di gedung ini, 3 anggota Federasi Pengendara Sepeda Motor Prancis tewas di tangan teroris. Dengan memegang bendera Prancis, para peserta parade mengheningkan cipta di depan gedung konser. Mereka dengan kusyuk mendoakan korban dalam serangan teroris pada 13 November lalu. Sementara itu, warga Paris dan wisatawan juga terus mendatangi lokasi serangan teroris di kota Paris. Mereka membawa lilin dan karangan bunga untuk diletakkan di depan restoran Carillon, gedung konser Bataclan sebagai bentuk belasungkawa pada korban. Sebanyak 130 orang tewas dan lebih dari 350 orang terluka dalam serangan teroris yang terjadi pada 13 November 2015 lalu.